Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman dengan NIM B101111910774 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pembahasan terkait tentang suku. Ada 7 pokok pembahasan yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, yaitu pembahasan yang pertama adalah terkait dengan pengertian dan karakteristik sukuk, yang kedua perbandingan obligasi dan sukuk, yang ketiga jenis-jenis sukuk, yang keempat sejarah perkembangan sukuk, yang kelima mekanisme pembentukan dan pengeluaran sukuk, yang keenam peluang dan tantangan sukuk di Indonesia, dan pokok pembahasan yang ketujuh adalah peran sukuk dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama adalah pengertian sukuk. Apa itu sukuk? Sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu sak atau tunggal dan sukuk atau jamak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau not. Sejumlah penulis sejarah perdagangan Islam dari Barat menyimpulkan bahwa kata-kata sak merupakan kata dari suara Latin cek atau cek yang biasa dikenal dalam perbankan modern. Menurut Bapepam LK dalam Peraturan Nomor 9A 13 tentang penerbitan efek syariah, sukuk didefinisikan sebagai berikut. Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi. Yang terdiri atas, pertama adalah aset berwujud tertentu, yang kedua nilai manfaat atau aset berwujud, yang ketiga jasa atau al-khadamat yang sudah ada, yang keempat aset proyek tertentu, dan yang kelima kegiatan investasi yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah karakteristik dari sukuk. Keunggulan sukuk terletak pada strukturnya yang berdasarkan aset berwujud, yang berarti bahwa nilai dari sukuk akan selalu terkait dengan nilai dari aset yang mendasarinya. Karena itu, karakteristik sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu aset atau hak manfaat atau beneficial title yang antara lain pendapatan berupa bagi hasil sesuai perjanjian kontrak kerja dan jenis akad yang digunakan, terbebas dari riba, gharar, dan masyir, terbitnya melalui special purpose vehicle, merupakan underlying asset, dan penggunaan prosedur harus sesuai prinsip syariah. Masuk ke pokok pembahasan yang kedua adalah perbandingan obligasi dan sukuk. Hal yang paling membedakan keduanya adalah kesesuaiannya dengan syariah, baik akadnya maupun penggunaan dananya. Di samping keharusannya adalah underlying asset. Dalam obligasi, kedua hal tersebut tidak perlu ada dikarenakan sesuai definisi sukuk adalah bukti kepemilikan atas suatu aset, sedangkan obligasi adalah surat hutang. Perbedaan mendasar keduanya tersebut adalah jika obligasi merupakan suatu hutang, maka sukuk tidak berbasis hutang. Ia merupakan sertifikat kepemilikan atau penyertaan atau modal atas suatu aset yang diperoleh melalui transaksi jual beli. Perbandingan obligasi dan sukuk dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tabel tersebut terlihat bahwa sukuk memerlukan underlying asset dan obligasi tidak perlu memerlukan underlying asset. Adapun perbedaan paling signifikan di antara keduanya adalah bahwa sukuk harus memenuhi kaidah-kaidah syariah sedangkan obligasi tidak. Dengan demikian, maka penggunaan dana yang didapatkan dari hasil penerbitan sukuk dan obligasi sangat berbeda. Lanjut pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis sukuk. Beberapa jenis atau skema sukuk telah diterbitkan baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Pada dasarnya, sukuk dibedakan dalam 3 jenis, yaitu jenis sukuk secara umum, jenis sukuk berdasarkan pihak yang menerbitkan, dan jenis sukuk berdasarkan akadnya. Jenis sukuk secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, sukuk retail yang merupakan jenis lain surat berharga syariah negara atau SBSN yang diterbitkan untuk retail atau investor perorangan namun tetap dikelola sesuai akad syariah. Jenis yang kedua adalah sukuk tabungan yang merupakan sukuk dengan bukti surat berharga syariah negara atau SBSN yang diterbitkan oleh pemerintah untuk masyarakat umum sebagai sarana investasi. Selanjutnya, jenis sukuk berdasarkan pihak yang menerbitkan. Jenis sukuk ini juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah surat berharga syariah negara atau SBSN, disebut juga sukuk negara, yang merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh negara sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset negara. Jenis yang kedua adalah sukuk korporasi yang merupakan sukuk yang diterbitkan oleh pemilik obligasi syariah dalam suatu perusahaan. Sukuk korporasi diterbitkan oleh swasta. Dalam operasionalnya, Paritel menjalankan beberapa fungsi antara lain membantu konsumen dalam menyediakan sebagai produk dan jasa, menjalankan fungsi memecah atau bookbreaking maupun menambah nilai produk. Kemudian jenis sukuk berdasarkan akadnya.
Tipe jenis sukuk memiliki akad syariah yang berbeda-beda. Kali ini dibedakan dalam dua jenis, yaitu tipe sukuk sebagai collateral asset maupun sukuk sebagai business investment. Jenis sukuk sebagai collateral asset dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sukuk murabaha, adalah sukuk dengan akad prinsip jual beli. Yang kedua, sukuk intisna adalah sukuk dengan perjanjian akad istisna, perjanjian yang menunjukkan kesepakatan jual beli untuk pembiayaan suatu proyek. Dan yang ketiga adalah sukuk salam yang merupakan sukuk yang dikeluarkan agar memperoleh modal. Adapun jenis sukuk sebagai business investment juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sukuk mudarabah, adalah sukuk dengan perjanjian atau akad mudarabah. Dalam hal ini ada pihak pemberi modal atau rab al-ma'al dan pengelola modal atau mudarib. Pembagian keuntungannya tergantung dari perbandingan yang telah disepakati. Sementara kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Yang kedua adalah sukuk ijara yang merupakan sukuk dengan akad memindahkan hak penggunaan atas barang dan jasa tanpa ikut memindahkan kepemilikan. Akad ijara dalam sukuk adalah berupa sewa, jadi hak kepemilikan tetap pada orang yang sama. Dan jenis yang ketiga adalah sukuk musyarakah yang merupakan sukuk yang diterbitkan karena dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk membangun proyek baru. Keuntungan dan kerugian sukuk adalah tanggungan bersama berdasarkan jumlah modal yang disetorkan. Masuk pada pokok pembahasan yang keempat adalah sejarah perkembangan sukuk. Sejarah perkembangan sukuk diawali pada tahun 1990 di mana rating agensi Malaysia atau RAM diresmikan untuk memberikan pinjaman kepada security swasta dan meningkatkan pasar security. Kemudian, pada tahun 1993, Suruhanjaya Security diresmikan untuk memberikan dan mengawasi pertimbangan syara untuk produk syariah. Selanjutnya pada tahun 1995, Keluaran diperdagangkan di Bursa Saham Kuala Lumpur atau BSKL dan mulai aktivitas kegiatan pasar modal di Bursa Kuala Lumpur Option and Financial Future Exchange. Dan pada tahun 1996 mulai tumbuh agen Malaysian Rating Corporation. Selanjutnya pada tahun 1998 dimulai indeks baru dalam pasar saham dari investor lokal ke investor asing untuk menumbuhkan minat menanam saham yang berprinsip syariah. Nah, pada tahun 2001 inilah Kerajaan Bahrain mulai menggunakan sukuk pertama dengan konsep ijarah. Konsep ini berkembang dengan sangat pesat dalam 3 tahun dan menjadi produk unggulan dalam pasar modal Islam. Dengan adanya hal tersebut, Malaysia merenovasi Islamic Bond menjadi sukuk. Sehingga pada tahun 2002, Kerajaan Malaysia menerbitkan sertifikat utang atau Trust Certificate Malaysia Global sukuk dengan jatuh tempo 5 tahun. Kemudian, perkembangan sukuk di Indonesia. Perkembangan sukuk di Indonesia didorong oleh inisiasi sektor swasta, diawali oleh penerbitan sukuk mudarabah pada tahun 2002 oleh Indosat dengan nilai 175 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2004, penerbitan sukuk pertama kali menggunakan akad mudarabah dan ijarah. Kemudian, pada akhir Juli 2008, telah ada 31 penerbitan sukuk korporasi di Indonesia dengan nilai total 5,1 triliun. Lanjut pada pokok pembahasan yang kelima, yaitu mekanisme pengeluaran dan pembentukan sukuk. Pada pengeluaran sukuk, tahapan pertama adalah keberadaan aset pada balance sheet, lembaga pembiayaan, badan korporat, dan authority moneter. Yang kedua adalah mengidentifikasi kebenaran dan kesesuaian aset. Kemudian penentuan Special Purpose Vehicle atau SPV yang bertugas mengelola aset, baik dari segi fisik maupun hak pemanfaatannya yang bisa dijadikan sebagai jaminan penerbitan sukuk. Dan yang terakhir, ketika SPV mengelola aset yang menjadi hak milik bersama bagi investor, ia akan mengeluarkan sertifikat sukuk yang dipasarkan ke investor untuk memperoleh keuntungan. Itulah mekanisme pengeluaran dari sukuk. Selanjutnya adalah pembentukan dari sukuk. Dalam pembentukan sukuk terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu pihak pertama adalah ahli waris atau originator sebagai pemilik sah aset. Pihak yang kedua adalah Special Purpose Vehicle atau SPV sebagai badan terpercaya yang berhak mengeluarkan sertifikat sukuk. Dan pihak yang ketiga adalah investor atau sukuk holders yang menanamkan modal sukuk. Berikut ini adalah tahapan dalam pembentukan sukuk, yaitu
Pertama, sekumpulan aset akan dipilih oleh ahli waris untuk dijual kepada SPF dengan tujuan aset ini di kemudian hari disewakan kembali oleh ahli waris atau menggunakan sukuk ijarah dengan nilai sewa yang sudah disepakati dan jangka waktu tertentu yang nantinya akan dibeli oleh ahli waris dengan harga yang sama. Kedua, SPF mengamankan aset dengan menggunakan sukuk ijarah untuk dijual kepada investor dan aset tersebut menjadi milik bersama investor dengan kesepakatan tidak dibagikan, tetapi memberikan kepercayaan kepada SPF untuk disewakan. Yang ketiga, hasil sewa yang disepakati akan dibagikan kepada investor sesuai dengan penyertaan modal masing-masing investor. Tahapan yang terakhir pada pembentukan sukuk adalah pada saat sukuk sudah jatuh tempo, flow of rent dihentikan dan aset bersama yang dimiliki investor dijual oleh SPF kepada ahli waris, di mana harga jual yang dibayar kepada masing-masing investor sesuai dengan penyertaan modal awalnya. Lanjut kepada pokok pembahasan yang keenam, yaitu peluang dan tantangan sukuk di Indonesia. Pada peluang sukuk di Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia sesudah India dan Pakistan, senada dengan hal tersebut, Global Islamic Finance Report pada tahun 2018 melaporkan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan sistem keuangan syariah. Selain potensi tersebut, bonus demografi, kelas menengah yang besar, penetrasi keuangan syariah yang masih relatif rendah menjadi faktor determinan berkembangnya sistem syariah pada perekonomian Indonesia. Dapat dipastikan produk-produk syariah di Indonesia termasuk sukuk akan laris di pasaran seperti halnya negara-negara Timur Tengah, baik di bank nasional atau internasional, instrumen sukuk tumbuh pesat seiring dengan perkembangan keuangan lainnya. Adapun tantangan sukuk di Indonesia terkait dengan pemahaman masyarakat, di mana berbanding lurus dengan peluang, tantangan sukuk khususnya di Indonesia dapat terlihat dari berbagai aspek, utamanya diantaranya pemahaman masyarakat akan keberadaan sukuk. Telah terjadi permasalahan klasik dan bukan terjadi pada instrumen sukuk saja, melainkan instrumen-instrumen syariah lainnya seperti reksadana, asuransi, saham, dan lain sebagainya. Hal lainnya mengenai standarisasi fatwa mengenai struktur instrumen syariah di masing-masing negara karena tidak semua negara dengan mayoritas Islam beracuan pada AAOIFI. Dan akhirnya tiba pada pokok pembahasan yang terakhir adalah peran sukuk dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tujuan pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN yang termasuk membiayai pembangunan proyek. Sebagaimana disebutkan pada pasal 4 UU SBSN bahwa tujuan SBSN diterbitkan adalah untuk membiayai anggaran, pendapatan, dan belanja negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Proyek yang dapat dibiayai dengan sukuk negara adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan. Selain itu juga untuk memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara atau perusahaan, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau perusahaan, dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional. Adapun penerbitan sukuk negara juga mempunyai fungsi strategis lainnya atau dampak positif dari penerbitan sukuk negara. Beberapa dampak strategis diantaranya adalah: yang pertama adalah mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah nasional, di mana kepemilikan sukuk negara domestik pada perbankan syariah sebagai bagian penyediaan aset yang aman bagi perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio nilai total pembiayaan perbankan syariah terhadap GDP yang mengukur perkembangan perbankan syariah. Yang kedua adalah meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur APBN. Yang dimaksud adalah penerbitan seri-seri sukuk negara yang menggunakan underlying aset berupa proyek infrastruktur telah bertambah luasnya ruang fiskal APBN. Hal ini menambah ruang di pos belanja negara untuk dimanfaatkan dalam pembiayaan infrastruktur lainnya. Yang ketiga adalah mendorong tertib pengelolaan BMN. Perlunya penyediaan underlying aset dalam penerbitan SBSN dalam bentuk BMN telah mendorong tertib administrasi pengelolaan BMN. Penggunaan BMN untuk underlying aset saat telah menggerakkan instansi pemerintah untuk melakukan tertib administrasi dan pengelolaan aset-aset yang dimilikinya. Lanjut, yang keempat adalah mendorong tertib pengelolaan proyek infrastruktur pemerintah. Dengan dijadikan sebagai underlying aset, pengelolaan proyek didorong menjadi lebih tertib, terutama dalam hal progres pelaksanaan proyek dan penarikan dana sesuai yang direncanakan. Penyelesaian proyek sesuai dengan waktunya merupakan persyaratan syariah sebagaimana diatur dalam struktur akad yang digunakan.
Kemudian yang kelima, menambah alternatif instrumen investasi bagi masyarakat. Dengan diterbitkannya SBSN untuk investor retail atau perorangan, secara tidak langsung juga telah mendukung pengembangan keuangan inklusif. Adanya SBSN untuk investor perorangan, misalnya sukuk negara retail dan sukuk negara tabungan, telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk ikut berinvestasi dan mengembangkan aset yang mereka miliki. Dan yang terakhir adalah untuk membantu BI dalam melakukan Open Market Operation atau OMO. Untuk melakukan OMO, BI memerlukan beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Saat ini, dengan tersedianya SBSN dalam tenor pendek atau 6 bulan, BI dapat memanfaatkan instrumen tersebut untuk melakukan OMO. Itulah pokok-pokok pembahasan terkait tentang sukuk, dan cukup sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.